Itu Qarun, sepupunya Nabi Musa. Kunci gudangnya saja Qarun, kunci gudangnya yang ditempati menyimpan harta, puluhan unta yang memikul itu kuncinya saja, bukan hartanya, kuncinya. Kunci gudangnya saja untuk menyimpan hartanya, itu puluhan unta yang mengangkutnya. Ketika datang Nabi Musa mengingatkan sepupunya agar dia mensyukur nikmat Allah, artinya ya manfaatkanlah itu di jalan Allah, Qarun menolak. Bahkan dengan sombongnya mengaku, ini aku dapatkan karena jerih payah aku sendiri. Din hudar rahmatan lil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Man lam yashkurin ni'amah faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kalimat hikmah berikutnya dari kitab Syarhul Hikam. Man lam yashkurin ni'amah faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Man lam yashkurin ni'amah, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, faqad ta'arrada li zawaliha, maka sungguh ia telah merelakan hilangnya nikmat itu. Wa man syakaraha, dan barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, faqad qayyadaha bi iqaliha, maka sungguh ia telah mengikatkan nikmat itu dengan erat. Maka sungguh ia telah mengikatkan nikmat itu dengan erat. Jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat Allah itu tak terhitung jumlahnya. Berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga Al-Quran pun menyampaikan
Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau akan menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kalimat hikmah ini menjelaskan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang terdapat pada dirinya, dia tidak mensyukuri, itu artinya dia telah merelakan nikmat itu akan hilang pada dirinya atau dipindahkan kepada orang lain yang pintar mensyukuri itu nikmat. Tapi siapa yang mensyukur nikmat-nikmat Allah, berarti itu mengikatkan itu nikmat dengan erat. Dalam syarahnya disebutkan begini: syukrun ni'ami, mensyukuri nikmat-nikmat itu, mensyukuri nikmat-nikmat itu. Apa itu syukur? Kalau pengertian syukur seperti di dalam kitab Dalilul Falihin, itu syarah kitab Riyadus Salihin, itu Syekh Ibnu Allan memberi penjelasan bahwa yang dikatakan syukur adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi li ajlihi. Yang dikatakan syukur adalah memanfaatkan, mendayagunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat itu digunakan sebagai jalan atau wasilah untuk mendapatkan keredaan Allah. Dititipi nikmat harta, harta itu digunakan untuk mencapai ridha Allah. Dititipi nikmat jabatan, digunakan jabatan itu untuk meraih ridha Allah. Dititipi nikmat kesehatan, kesempatan, digunakan itu untuk mencapai ridha Allah. Musannif menyebutkan syukrun ni'ami, mensyukuri nikmat itu mujibun li baqaiha wa ziyadah minha, mengharuskan. Kalau diartikan tekstual, mewajibkan, artinya sesuatu yang dia lakukan menjadikan perbuatannya itu seolah-olah bahwa nikmat itu wajib hadir tetap pada dirinya, wajib untuk mendapatkan tambahan li baqaiha wa ziyadah. Ketika seorang hamba pintar mensyukuri nikmat Allah, wa kufranuha, dan mengkufurinya, maksudnya tidak mensyukuri itu nikmat, wa kufranuha, dan mengkufurinya, wa adamu syukrin, wa adamu syukriha, dan tiada mensyukuri itu nikmat, mujibul li zawaliha wan fisaliha, mengharuskan, mewajibkan nikmat itu
hilang daripadanya dan akan berpisah dengannya. Jadi seolah-olah bahwa ketika seorang manusia tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, maka dengan sendirinya dia menetapkan suatu ketentuan, menjadi wajiblah nikmat itu hilang daripadanya, menjadi haruslah nikmat itu berpisah dengannya. Ketika seorang hamba tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, jika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, niscaya benar-benar aku tambahkan kepada kalian. Betapa Allah bermaksud meyakinkan hambanya. Ini la azidannakum, akar katanya kan zada yazidu, yazidu, ia menambahkan, azidu, aku menambahkan. Andai kata di sini Allah sebutkan la in syakartum azidukum, jika kalian mensyukur nikmatku, aku tambahkan. Sebenarnya itu sudah sangat cukup. Ketika Allah sebutkan misalnya azidukum, aku akan tambahkan kalian. Allah yang menyampaikan, Allah yang berjanji, itu maha pasti. Tidak mungkin tidak terwujud, karena dia ada, karena Allah maha berkehendak, maha mampu, qadirun, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Andai kata pun hanya Allah gunakan azidukum. Kita saja manusia yang punya yang tidak punya kemampuan mutlak, kemampuan kita terbatas, kadang-kadang berani berjanji padahal kemampuan kita terbatas. Makanya seluruh bentuk janji bermaksud akan melakukan suatu perbuatan wajib diiringi insya Allah, jika Allah menghendaki, karena memang kita terbatas. Tapi kalau Allah berjanji, maha pasti. Andai kata pun punya ayatnya hanya bilang azidukum, itu sudah maha pasti. Tapi betapa Allah bermaksud meyakinkan hambanya. Ini janjinya dipakaikan dua huruf penegas. Pertama lamut takkid, lah, kemudian nun takkid as-sakilah, nun penegas yang berat, la azidannakum, dua huruf penegas. Kalau diartikan, sungguh benar-benar aku akan tambahkan kalian. Sungguh benar-benar aku akan tambahkan. Kalau kita cermati tafsirnya, mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan. Tapi apa yang Allah akan tambahkan, Allah yang lebih tahu. Allah lebih tahu apa yang Allah tambahkan.
Bisa saja yang disyukuri itu adalah nikmat harta, tapi Allah tambahkan bukan mengarah kepada bertambahnya harta, tetapi bertambahnya nikmat karunia yang lain. Allah lebih tahu, maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Pengajian kita yang lewat sudah disebutkan bahwa ketika seorang hamba itu berdoa, tidak ada doa terkabul, tidak ada doa yang tidak terkabul, karena Allah sudah jamin. Fahuwa dhamina lakumul ijabah. Jadi Allah fahuwa dhamina lakumul ijabah. Allah telah menjamin pengabulan doa atas diri kalian, tetapi dengan syarat apa? Fima yahtaruhu linafsika, berdasarkan pilihan yang terbaik menurut Allah untukmu, la fima tahtaru linafsika, bukan berdasarkan yang terbaik menurut pilihanmu. Dan Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Mungkin saja yang dia syukuri nikmat harta, yang Allah anugerahkan adalah nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan yang dia syukuri, Allah sudah tahu hambaku ini sudah sehat, tapi Allah maha tahu yang hambaku butuhkan adalah nikmat kekayaan. Itu yang Allah tambahkan, la azidannakum. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian mengingkari, mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kafara itu kafirun, itu artinya orang yang ingkar. Ini terbagi dua. Jadi kafir itu terbagi dua. Ada orang kafir akidah, ada juga kafir nikmat. Sama-sama pengertiannya menurut bahasa orang yang ingkar. Ada kafir akidah. Kafir akidah, yang diingkari adalah akidah, ikatan janji dengan Allah. Ada juga kafir nikmat. Kafir nikmat maksudnya yang diingkari itu adalah nikmat, dengan maksud ia tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itu dalam ayat yang lain, innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yugayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah apa yang terdapat pada suatu kaum atau nasib suatu kaum, hatta yugayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri yang merubah apa yang terdapat pada diri mereka sendiri. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasibnya sendiri. Tafsirnya ini luas. Termasuk diantaranya dimaksudkan adalah idza gayyaru ma bi anfusihim minat ta'ati, apabila mereka merubah apa yang terdapat pada diri mereka sendiri, minat ta'ati, itu dari ketaatan, wahia syukrun ni'ami, yaitu mensyukuri nikmat. Allah anugerahkan kepadanya nikmat karunia Allah, dikayakan dia, dikayakan,
dianugerahkan jabatan pangkat kekuasaan, dititipi kesehatan, mestinya dia syukuri itu. Keadaannya sudah sehat, dia sudah kaya, punya kedudukan, keadaannya di situ. Tetapi dia merubah itu sendiri keadaan. Maksudnya merubah, mestinya ketika dia di posisi itu dia mensyukuri nikmat Allah. Tapi ternyata dia tidak syukuri. Berarti ini orang, hamba ini, engkau sendiri berkeinginan merubah apa yang sekarang kamu sudah alami. Maka jangan menyesal kalau gayyarallahu ta'ala ma minhu ilaihi minal ihsan wal karami. Allah merubah apa yang terdapat daripadanya. Allah merubah daripadanya untuk mereka dari perbuatan-perbuatan ihsan dan kemurahan. Artinya mungkin saja nikmat itu Allah akan cabut, lalu dipindahkan kepada hamba yang pintar mensyukuri itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang berkata, lalu kenapa banyak kita lihat ada orang, kan tadi konsepnya kapan tidak pandai mensyukuri nikmat itu akan dipindahkan. Tapi kenapa ada orang kelihatannya sebenarnya dia ini orang ahli maksiat, selalu melakukan dosa, bahkan kikirnya bukan main, kubur nikmat, tapi kok makin sejahtera ya? Nah, makin sejahtera, bukannya hilang itu nikmat, tapi makin naik. Nah, pengajian kita pertemuan yang lalu, hamba yang beriman ketika melihat pemandangan yang begitu, jangan engkau tertipu. Karena sebenarnya apa yang dialami orang itu bukan nikmat, itu istidraj, pancingan. Ini kan yang kita baca pengajian yang lalu. Khaf min wujudi ihsanihi ilai. Takutlah kalian dari adanya kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan kepadamu. Banyak kebaikan anugerah yang terdapat pada dirimu. Wadawami isa'atika ma'ahu, sementara engkau adalah orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Padahal engkau merasa bahwa kiri kanan melakukan maksiat dan dosa, banyak melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan, bahkan tidak mensyukuri itu nikmat. Kamu tidak mensyukuri, melakukan perbuatan dosa. Satu sisi kita yang melihat orang yang seperti itu, jangan tertipu. Ayyakuna zalika istidrajan, karena hal seperti itu hanya akan menjadi istidrajan, pancingan saja, pancingan. Istilah guru tak dulu di pesantren, sengaja Allah angkat tinggi-tinggi, begitu tinggi menjulang, sudah hampir ke puncak, dia buswano, dijatuhkan. Dan itu lebih sangat menyakitkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau wanta hilang 1.000 rupiah, bagaimana perasaan tak? Madana duit tak sisa rupiah, 1.000 rupiah yang hilang. Kita dari luar tapi hilang wanta 1.000 rupiah, paling-paling bilang, gayar, uang parkir saja tidak cukup. Tidak terlalu sedih. Tapi kalau yang hilang 100 juta, tiba-tiba uang hilang 100 juta,
Orang yang memang cinta harta, memang istilahnya hartanya itu adalah sangat dibutuhkan, dia anggap memang bagian daripada kelengkapan hidupnya. Kita bicara secara umum, bagaimana perasaan? Luar biasa sedihnya. Apalagi kalau sangat dibutuhkan, tiba-tiba hilang 100 juta. Orang jatuh dari tempat yang tidak terlalu tinggi kan biasa. Tapi kalau dari tempat yang tinggi jatuh, wah, bisa hancur. Makanya sebenarnya ketika diangkat tinggi-tinggi, bagi kita hamba yang melihatnya, jangan cemburu. Jangan merasa, kenapa si Anu itu tidak pernah salat, tidak pernah melakukan kebaikan, kok kaya raya? Saya ini yang ahli ibadah, kenapa begini? Nah, berarti ketika kita hadir pikiran-pikiran semacam itu, berarti kita lah tergolong orang-orang yang tidak pintar membaca. Karena masih takjub. Bahkan orang yang begini bisa iman itu bergeser. Berarti tauhid rububiyahnya masih bermasalah. Satu sisi orang yang ada di situ yang mengalami. Kita singgung pengajian yang lalu, tidak ada orang yang tidak tahu dirinya. Semua orang tahu dirinya. Apakah dia orang beriman, orang munafik, orang kufur, semua orang tahu dirinya. Jadi ketika dia tahu dirinya adalah ahli dosa, ahli maksiat, tidak pernah menjalankan perintah Allah, tapi kaya-kaya, nah, guru kita bilang khaf, takutlah engkau. Bukan dikatakan gembiralah engkau, tapi takutlah, karena sebenarnya kamu bukan mendapatkan nikmat Allah, tapi sebenarnya engkau dipancing oleh Allah. Yang kamu alami itu adalah istidrat, hanya pancingan saja dari Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian wasyukru ala salasati aujuhin. Jadi syukur itu terbagi kepada 3 bagian. Jadi syukur terbagi kepada 3 bagian. Pertama, syukrun bil qalbi, syukur dengan hati. Kedua, wa syukrun bil lisan, syukur dengan lisan. Nah, kemudian yang ketiga, wa syukrun bisair jawarihi, yaitu syukur dengan realisasi anggota badan tubuh. Artinya syukur perbuatan, dengan tampak pada anggota badan, al jawarih. Dan semuanya itu harus itu. Bukan hanya kita diminta pada bagian pertama, lanjutkan pada bagian ketiga. Fasyukrun, seulang, fasyukrul qalbi, maka syukurnya hati, ayya'lama anna ni'ama kulluha minallahi ta'ala. Jadi syukurnya hati adalah ayya'lama, ia memahami, ia mengetahui, anna ni'ama, sesungguhnya nikmat-nikmat itu kulluha minallah, seluruhnya berasal dari Allah. Seluruhnya berasal dari Allah. Jangan pernah merasa bahwa nikmat itu, kesuksesan itu karena jerih payah kita. Itu jerih payah hanya pengantar.
Itu sebabnya yang namanya Allah ketika menganugerahkan nikmat kepada hambanya, ada memang berproses. Tapi kenapa Allah kadang-kadang memberikan nikmat kepada hambanya tiba-tiba? Tiba-tiba. Tidak pernah dibayangkan, tiba-tiba dapat nikmat karunia. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Kadang terjadi itu. Tidak terbayangkan oleh seorang hamba, tiba-tiba datang sesuatu kebaikan menimpa dirinya. Anugerah yang datang kepadanya. Itu dimaksudkan supaya hamba itu sadar bahwa ternyata nikmat karunia Allah memang murni dari Allah, supaya hamba itu jangan sekali-kali hadir dalam hatinya keberhasilannya, kesuksesannya itu berdasarkan karena jeripayanya, berdasarkan karena usahanya sendiri. Kan begitu nasibnya Qarun. Itu Qarun sepupunya Nabi Musa. Kunci gudangnya saja Qarun, kunci gudangnya yang ditempati menyimpan harta, puluhan unta yang memikul itu kuncinya saja, bukan hartanya, kuncinya. Kunci gudangnya saja untuk menyimpan hartanya, itu puluhan unta yang mengangkutnya. Ketika datang Nabi Musa mengingatkan sepupunya agar dia mensyukur nikmat Allah, artinya ya manfaatkanlah itu di jalan Allah, Qarun menolak. Bahkan dengan sombongnya mengaku, ini aku dapatkan karena jeripaya aku sendiri, karena kepintaranku berusaha. Dilaknatlah dia oleh Allah, ditenggelamkan ke perut bumi. Ini Qarun beserta seluruh harta yang bersamanya. Kalau dalam hadis, yatajaljalu ila yaumil qiyamah, berputar-putar terus sampai hari kiamat. Mungkin dari situlah muncul istilah harta karun, karena memang hartanya ini Qarun ditenggelamkan bersamanya. Sombong karena merasa dia bahwa aku mampu segala-galanya. Jamaah sekalian, banyak orang kaya raya itu tidak tamat SMP, bahkan menjadi orang-orang yang selalu bersamanya sarjana, tapi dia yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya. Bahkan ada orang tidak tamat SD, tidak usah disebutkan namanya, tapi pernah sukses, orangnya sudah almarhum. Bahkan luar biasa usahanya, pengusaha sukses, padahal tidak tamat SD. Itu artinya kalau Allah bermaksud mengangkat hambanya, tidak ada mustahil. Makanya ada namanya nikmat tiba-tiba. Untuk apa itu? Pembelajaran kepada hamba supaya paham bahwa memang ada yang namanya campur tangan Allah. Kesuksesan itu dari Allah, nikmat itu dari Allah. Maka jangan pernah mengandalkan kita punya kekuatan, karena biar bagaimana upayanya seseorang untuk mencapai sesuatu, mau kaya raya, artinya ada titian di sana kita mau capai, aku mau capai itu, tapi mengandalkan kekuatannya. Katanya mau kaya, mau jadi pengusaha sukses, ingin berhasil, tapi mengandalkan kekuatannya untuk sampai kepada tujuan itu, menyampingkan iradah dan kekuatan Allah. Kalau Allah, iradah Allah tidak berkehendak, nah kita juga sudah baca pesan guru kita, sawabikul himam la tahriku aswaral aqdari. Semangat yang menggebu-gebu, keinginan yang kuat
tidak akan mampu meruntuhkan benteng-benteng takdir. Kalau takdirmu memang di situ, kamu tidak bisa robah. Tapi mungkin biasa-biasa. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang sulit bagi seorang hamba sampai kepada satu tujuan kalau Allah bersama dengan diri. Kita sudah singgung pengajian yang lalu, bekerja apa saja kita kerja, pekerjaan dunia kah, lebih-lebih pekerjaan akhirat, hadirkan dalam berbuat 3 hal untuk menggapai bagian yang keempat. Ini kita sudah singgung. Pertama, lillah. Memulai apa saja bekerja lillah, karena Allah, supaya bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Yang kedua, billah. Setelah lillah, billah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya kecuali kekuatan Allah. Jangan pernah mengandalkan kekuatan. Ketiga, ma'allah. Dalam bekerja, dalam berbuat apa saja, ma'allah, bersama pengawasan Allah. Selalu dalam hati, saya lebih senang itu pakai istilah guru al-allamah almarhum Kiai Haji Syekh Musammad. Itu guru mengajarkan kepada kita, tuli Papua de nasengatimu. Tuli Papua dai, maksudnya jadikanlah dalam hatimu sedikit-sedikit ngomong naita kapuaku, naita kapuaku. Bekerja apa saja, duduk di kantor sendirian naita kapuaku, mak jama bengkele ini takapuaku, mak baluk bali ni takapuaku, jadi tukang parkir naita kapuaku. Allah melihat saya, Allah melihat saya, Allah melihat saya. Jamaah sekalian, ketika hamba mampu menghadirkan 3 bagian ini, lillah, billah, ma'allah. Kalau Allah berkehendak, bisa saja menganugerahkan kepada hambanya mahabbatillah, bersama dengan cinta Allah, maka Allah akan turunkan cintanya kepadanya. Allah akan turunkan cintanya. Allah akan mencintai hamba itu. Dan kalau Allah mencintai hambanya, apa kira-kira persoalannya tidak akan terselesaikan? Kita saja manusia, karena cintanya kepada seseorang, seluruh permintaannya siap untuk ditunaikan. Pengantin baru pulang ke kampung, bilang istrinya, mau sekali kak makan kelapa muda. Bilang suaminya, kecil, tunggu mak, kalaman nama sapatu mempe. Padahal seumur hidup ini orang tidak pernah manja. Tersiksa bukan main, tapi dia berusaha tempuh karena ingin memenuhi apa yang diinginkan oleh istri yang sangat dicintainya. Apalagi kalau Allah yang sudah mencintai seorang hamba, persoalan apa kira-kira yang tidak akan diselesaikan oleh Allah? Yang kedua, syukrul lisan, yaitu syukur dengan lidah. Apa yang dimaksud as-sana'u 'ala Allah Ta'ala wa kasratul hamdi wal madahi lahu. Jadi syukur lisan adalah memuji kepada Allah dan memperbanyak tahmid, pujian. Diucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi hati membenarkan bahwa ini nikmat dari Allah. Lisan ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan kita disuruh, memang kalau nikmat itu bukan ria, maksudnya itu bukan menyebut-nyebut nikmat Allah, itu bagian daripada syukur. Memang kita disuruh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun terhadap nikmat Tuhan fahaddits, sebut-sebutlah. Maksudnya sebut-sebut
Alhamdulillah, berkah adanya nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita, akhirnya kita mampu membayar kontrak rumah. Alhamdulillah adanya nikmat Allah yang dianugerahkan, hutang kita bisa terbayarkan. Alhamdulillah adanya nikmat karunia Allah, akhirnya kita ini ya mampu membantu orang-orang dan lain sebagainya. Bukan maksudnya ria tahadus. Jamaah yang dimuliakan, bahkan kepada sesama manusia saja, ketika kita mendapatkan suatu pemberian, diperintahkan untuk berterima kasih. Ada hadis bunyinya begini, man la yashkuril qalila lam yashkuril katsira wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak pandai mensyukuri yang sedikit, siapa yang tidak pandai mensyukuri yang sedikit, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Jadi kalau ada orang tidak pandai mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia akan tidak mensyukur nikmat yang banyak. Makanya kalau kita mendapatkan nikmat kebetulan hari itu sedikit, ya tetap syukuri. Dan memang perlu kita tanpa kecuali semua kita melatih diri mensyukuri. Dia pedagang, istrinya tanya, bagaimana Pak, ada je pembeli ini hari? Alhamdulillah, mudah-mudahan besok lebih banyak. Jangan bilang, bagaimana Pak, ada je pembeli hari ini? Iya, naruh sedih wapungan awan-awai. Mapa mulai narapi mengaribu tudang, kurang apa pengeli. Tak ada pembeli. Nah dodo sedih. Bagaimana ini? Megatone cicilan melo dibayar. Indra maka tulung anak-anak melo maka maja. Itu guru-guru kita mengajarkan, kesulitan apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun, selalu berkata aku punya Allah, engkau aku. Kesulitan apapun selalu nyatakan dalam hati, engkau aku, saya punya Allah. Tidak ada pembelinya, bagaimana Pak ada pembeli hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan besok ada. Begitu juga wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maksudnya tidak pandai berterima kasih, maka dia juga tidak tahu bersyukur kepada Allah. Minimal kalau istilahnya dibantukah oleh sesama, kasihlah kalimat-kalimat balaslah, ucapkan terima kasih. Kan begitu petunjuk Quran. Wa iza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu diberi penghormatan, apakah kata-kata atau pemberian, maka balaslah. Kita saja kalau memberi seseorang, dikasih tapi tidak ngomong-ngomong, kita yang memberi juga dalam perasaan, na puji mo karo tabehe. Ada kebetulan tadi makanan di rumah saya kasih, nalabawan dia nanu kenu, tapi kalau alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih banyak, bersyukur. Ketiga, syukur anggota badan. Syukur anggota badan. Jadi setelah hati, lisan, anggota badan. Bagaimana syukurnya anggota badan? Seluruh anggota badan mari kita manfaatkan, gunakan kepada yang diridha Allah.
Makanya jamaah sekalian, derajat tingkatan yang namanya syukur adalah asyakur. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ini pernah diajarkan guru kita Menteri Agama itu dalam pengajian. Tingkatan-tingkatan golongan orang bersyukur, ada namanya tamadda, ada namanya tahmid, ada namanya syukur, ada namanya syakur. Ada orang tamadda, hatinya menggerutu, dia bilang alhamdulillah tapi hatinya menggerutu. Jadi kalaupun dia bilang alhamdulillah terpaksa manokodoko atina. Ada tahmid, dia bilang alhamdulillah dan memang hatinya juga bilang alhamdulillah, dan hatinya mengakui, cuma tidak ada pembuktian. Cuma sibuk bilang alhamdulillah, alhamdulillah, dan hatinya tidak mengingkari itu nikmat karunia Allah, tapi tidak ada bukti. Yang ketiga syukur, dia ucapkan alhamdulillah, tetapi memang ada pembuktian. Harta yang dia katakan alhamdulillah, dia buktikan dengan mensyukur nikmat itu dengan dilanjutkan perbuatan. Yang tertinggi asyakur, tidak ada yang dia alami dalam kehidupan dunia kecuali dia syukuri. Ada pembeli syukur, tidak ada pembeli syukur, sakit syukur, sehat syukur, kaya syukur, miskin syukur, pokoknya tidak ada yang tidak disyukuri. Itu dalam Al-Quran surah Sabah. Ini yang Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit saja di antara hambaku yang sampai ke posisi asyakur itu. Artinya seluruh sisi kehidupan yang dialami semuanya disyukuri. Asyakur. Rasulullah ini yang dipakai. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa Nabi memaksa dirinya siang malam salat, apa kakinya bengkak-bengkak? Apa katanya Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak akan menjadi hamba yang syakura, bersyukur? Jadi digunakan Nabi asyakur dengan pengertian tadi. Semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.